Sang putra Natal yang akan lahir kelak akan diberi nama Immanuel, yang menyertai kita. Dia Allah yang imanen, Sang Immanuel. Di luar dugaan, ternyata pada tahun 2020 ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Hati kita sedang masa sukar dampak dari COVID-19 ini. Tapi marilah kita tetap merayakan Natal dengan sukacita. Nah, ada Allah Sang Immanuel yang setia menyertai kita umatnya. Inilah salah satu berkat besar bagi kita yang percaya kepada Yesus. Injil mengucapkan selamat tahun 2000. Indonesia. Shalom. Shalom saudara. Kita mau rasakan sukacita Natal saat ini, amin. Walaupun saat ini kondisi bangsa kita, kondisi negeri kita mungkin menjadi suatu beban bagi setiap kita saat ini. Tapi saya yakin dan percaya tangan Tuhan tak pernah lepas tangan bagi setiap kita. Karena kita punya Tuhan yang baik. Dia sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Saat ini kami mau hadir di tempat. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap hati kami, iman kami Tuhan, kami rindu, kami sungguh rindu Tuhan. Sejanganmu manusia
hadirat-Mu. Kami mau rasakan kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Oh haleluya, ya Yesus. Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus. Oh haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu kau sembah-Mu yang layak terima. Oh, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau ulang pujian dari awal. Katakan dengan segenap iman-Mu. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau sembah, ku selalu terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Tuhan. Ku mau sembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan
puja nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan Yesus Tuhan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan segenap jiwa
Allah kami yang baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, Engkau akan mengurapi setiap hati kami Tuhan. Memurahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan bisa mengharumkan nama Engkau Tuhan, bisa meninggikan nama Engkau Tuhan, dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah ucapan syukur kami atas kehadiran-Mu Tuhan. Kau telah rela datang dalam dunia kami Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang lebih lagi Tuhan, menjadi kami pribadi yang lalu taat dengan Engkau Tuhan. Engkau ajari setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kau rapi setiap anak-Mu yang ambil dalam pelayanan pada pagi hari ya Bapa. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Engkau urapi berlebih-lebih lagi Tuhan, bila apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji, memuliakan nama Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Penuh sukacita. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan kedua tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Bahwasanya tidak saja bagi kita. Kita mau lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami bertumbuh bersatu dari setiap suku dan bangsa. Katakan ku mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan. Boleh angkat tanganmu untuk Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus kita sungguh baik. Tiba saatnya kita hari ini meninggikan nama-Nya. Haleluya. Sekali lagi katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan Keselamatan bagiku keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh angkat kedua tanganmu katakan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Semua bersorak-sorai karena Tuhan, amin. Percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sorakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kemuliaan bagi
kemuliaan baginya. Dan bagi Allah yang duduk dan berdatang, kami naikkan para anak damai. Pujian dan kekuatan, kebenaran, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Bahwasanya Yesus Allah yang baik bagi kita, amin. Dia telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan setiap jiwa kita, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala semua. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami, Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyembah Engkau, Yesus. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Oh, Yesus. Katakan Muliakan katakan Gloria. Sekali lagi Bapak Ibu, sambil lambaikan tanganmu. Mari kita menari bagi nama Tuhan. Oke, satu. Sama-sama katakan dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar seruan lagu pujian semua bagi nama-Mu. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama-Mu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sungguh tinggi kasih Allah bagi kita. Ada amin. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Yes, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang duduk. Pamelah penyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan
kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang besar saat ini. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini Bapa. Kami yakin Tuhan, situasi bangsa kami saat ini, itu semua atas izin-Mu Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau beserta kita saat ini Tuhan. Roh-Mu yang akan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan saat ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan, hati kami hanya tertuju padamu. Engkau juru selamat kami yang hidup Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, ku buka berserah penuh di hadirat-Mu. Ambillah seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, ku jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya Yesus, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita melakukan sungguh-sungguh. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang hidup, yang bertahta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan, Engkau ambil alih setiap hidup kami Bapa. Biarkan Tuhan hanya nama-Mu yang bersema dalam hati kami. Menyembah-Mu, kita katakan lagi. Ku buka hati, sejamahan. Kita mau menerima berkat Tuhan saat ini. Kita mau menerima curahan Roh Kudus saat ini. Di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku jemahan-Mu, berserah penuh di
Beri sorak-sorai, beri pengagungan buat Allah kita. Kaulah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh memperingati di mana kelahiran-Mu ya Tuhan. Yang membawa kabar sukacita, yang membawa damai sejahtera bagi seluruh umat yang ada di bumi ini ya Tuhan Yesus. Bahwa benar kehadiran-Mu di bumi ini ya Tuhan Yesus, menyatakan kehendak-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dari puji-pujian ini, kami merasakan hadirat Tuhan. Suasana surga turun di tempat ini ya Tuhan. Dalam masa-masa sukar, kami boleh memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berperkara lebih lagi ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, yang gak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengurapan-Mu menyertai saat ini. Kami merasakan suasana surga turun di tempat ini. Dan kami mau menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Memang banyak orang mengatakan suasana Natal, hari Natal saat ini di tahun ini beda. Kalau di tahun yang lalu, saudara kita yang ada di China merasakan masa pandemi ini awal-awal. Makanya virus ini dinamakan COVID-19 di tahun 2019 mengawalinya di daratan Cina di sana. Dan sampai saat ini seluruh dunia merasakan dampaknya. Dan hampir 1 tahun ini kurang lebihnya ya 9 bulan. 10 bulan ya, kurang lebih ya. Kita merasakan masa-masa ini dan kita berdoa memang masa ini harus cepat berlalu. Saudara, segala apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ini seperti yang dinyatakan oleh Tuhan. Semuanya kita akan mengalaminya. Baik kesukaran, penderitaan di bumi ini kita akan mengalaminya. Itu kita harus melewati. Mengalami dan harus melewati masa-masa ini. Dan dengan mengalami dan melewati masa-masa ini, itu bukti bagaimana iman yang kita punya ini, kita rasakan saat ini diuji keberadaannya. Bukan orang yang terkena virus itu enggak punya iman. Kita harus mengalami iman masing-masing, saudara. Dan iman yang Bapak Ibu Saudara terima enggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang sudah terpapar penyakit ini. Makanya tadi tentang iman itu kita harus mengalami masing-masing. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita belajar bagaimana Tuhan yang diusahakan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi umatnya. Sejak semula Tuhan merancangkan damai sejahtera dan sukacita. Sejak semula penciptaan manusia dari awalnya, supaya manusia itu baik-baik saja. Supaya manusia bisa mengelola apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Semua yang ada di bumi ini dipercayakan kuasanya hanya oleh manusia, hanya kepada manusia. Tidak ada makhluk yang lain. Makanya
ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, engkau akan berkuasa atas binatang-binatang yang ada di air, di udara maupun di daratan. Diberikannya kuasa itu, supaya manusia itu berkuasa. Tapi banyak hal di sini yang membuat manusia itu berpikiran yang lebih lagi, berkuasanya lebih lagi. Karena tipu daya. Dan semenjak manusia jatuh di dalam dosa itulah Tuhan masih tetap di sini dengan komitmennya. Tuhan masih tetap dengan prinsipnya. Dia yang berkuasa. Makanya di sini judulnya dalam kebenaran firman Tuhan yang diusahakan Tuhan bagi umatnya. Dari awal penciptaan manusia sampai manusia jatuh di dalam dosa dan sampai Tuhan sendiri turun sebagai manusia. Dan hari ini kita memperingatinya. Kelahiran Yesus Kristus sang juru selamat. Itu yang luar biasa, sang juru selamat. Jadi Yesus Kristus turun ke bumi ini dalam menyatakan di bumi ini kelahirannya memang tidak nampak pada waktu itu. Tapi sudah dinyatakannya sebelumnya, sebelum kedatangan Yesus itu ke bumi ini. Sebelum Yesus lahir itu di bumi, sudah dinubuatkan ribuan tahun, ratusan tahun sebelumnya, zaman para nabi-nabi. Dan benar, kelahiran Yesus itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu nyata. Katakan amin. Firman Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu hidup. Haleluya. Luar biasa. Kalau pemerintah saat ini mencanangkan tema Natal kita yang luar biasa. Cek. Saudara, saya ulangi lagi bahwa Tuhan sudah mengusahakan apa yang ada di dalam setiap kehidupan manusia. Dari awal penciptaan, semuanya apa yang dirancangkan Tuhan itu baik. Dan manusia jatuh di dalam dosa,
dengan segala keinginan-keinginannya karena tipu daya. Dan dari kejatuhan manusia di dalam dosa itu, Tuhan mau menyatakan, mau menghapuskan dosa-dosa itu, menebus dosa-dosa manusia. Dengan kelahiran Yesus itu membuktikan bahwa firman itu hidup. Haleluya. Firman itu ada, firman itu nyata. Jauh memang sebelum Yesus lahir di bumi ini, sudah dinyatakan di zaman para nabi-nabi, dan digenapilah. Dan nyata bahwa benar, memang pada waktu itu kelahiran Yesus seolah-olah tidak membawa dampak apa-apa. Tapi ingat, ada kebenaran yang lain yang menyatakan bahwa ada 3 orang dari Majus itu, saudara, yang melihat bahwa ada bintang yang begitu luar biasa, dan tanda itu biasanya oleh orang Majus, orang yang ahli dalam bidang perbintangan di situ. Kalau ada bintang yang seperti itu, berarti ada seorang raja yang akan lahir. Tapi kenyataannya ketika diturut-turut, saudara, yang namanya raja itu lahirnya bukan di istana kerajaan, tapi di kandang domba. Ini yang membuat orang lain, membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, itu mustahil, nggak mungkin Tuhan kok atau raja lahirnya di kandang domba. Dan di situ mau menyatakan dirinya sebagai sang juru selamat itu. Ini yang nggak masuk akal bagi orang-orang lain. Tapi ingat, bukan masalah fisik, bukan masalah materi, saudara. Tuhan menyatakan kasih yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, akal sehat itu. Bagaimana tentang kerendahan hati? Dan di situ menyatakan kasih yang besar. Bahwa seorang raja, seorang penguasa itu ditunjukkannya dengan memiliki kasih yang besar bagi seluruh manusia. Saudara, ini yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran dan harus mati yang sedemikian rupa. Dari kelahirannya di kandang domba harus mati dengan cara yang hina juga, saudara. Tapi dari kehinaan itu, semuanya ditanggungnya. Dosa, kejahatan, kenajisan, kotor, degil, apapun yang saat ini kita alami sebagai manusia, Tuhan yang menanggungnya. Haleluya. Makanya pemerintah, tadi saya kembalikan, pemerintah kita mengasih tema di Natal tahun ini, mereka menamainya Immanuel. Apa yang artinya? Tuhan menyertai kita. Situasi saat ini, apapun keadaannya, Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Haleluya. Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara, apapun yang saudara alami saat ini. Tetap tinggal iman saudara kepada Tuhan. Bahwa Yesus Kristus yang lahir itu di kandang domba yang hina itu, dan dengan kematiannya, dengan penderitaan yang hina itu juga, Dia menunjukkan kuasanya yang besar, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberinya keselamatannya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Ini yang kita patut mengucap syukur di situ sebagai orang-orang percaya. Teladan hidupnya, dia yang memberikan semuanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Memberi dari kekurangan. Tapi ingat, kita diajarkan oleh Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, tujuan yang utama adalah bukan untuk milik kita sendiri. Haleluya. Amin. Semuanya. Kalau kemarin berbicara tentang kematian, wong mati itu orang membawa hartanya tidak dibawa mati. Orang kaya sekaya-kayanya mencari
harta di dunia dengan susah payahnya. Kalau mati nanti gak mungkin ikut dikuburkan dengan jasadnya. Saudara, harta kekayaan yang ada di bumi, yang ada di dunia ini, yang saudara cari ini, semuanya bisa kita rasakan. Semuanya bisa kita raih. Haleluya. Amin. Tapi ingat, apa yang kita miliki itu tidak kita bawa selama-lamanya. Ketika nanti kita mati, ketika saudara mati, saudara nggak mungkin, meskipun saudara berpesan seperti itu. Saya nanti kalau mati tolong ya, emas saya ini nanti apa dan itu ditulis, tolong dibawakan. Sertakan dengan jasad saya. Kira-kira berapa persen yang dipesani itu memberikan semuanya itu kepada jasad saudara? Atau pentingkah itu? Saudara nggak tahu. Masa ketika saudara mati, loh gak mau gawak nih toh, kalungku, gelangku, emasku dan harta saya yang lainnya, uangku dan seterusnya, kok gak dibawakan? Saudara nggak bisa protes sudah. Yang namanya mati. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan yang memberikan janji. Kalau di situ judulnya dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang diusahakan Tuhan bagi umatnya di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi saya langsung aja saudara, karena ini renungan singkat, renungan di Natal ini perlu kita mengerti bahwa segala keberadaan kita, apa yang kita rasakan saat ini, iman dan pengharapan kita diingatkan bahwa di dalam hari ini, di tanggal 25 Desember ini, kelahiran tentang juru selamat itu boleh kita rasakan. Saudara, sudah berkali-kali tanggal yang ditetapkan itu bukan tanggal 25-nya Desember ini, maksudnya sebetulnya bukan di tanggal 25 ini. Tapi kalau seluruh umat manusia di dunia sudah menetapkan itu, saudara, memperingati, yang namanya memperingati itu, saudara, nggak harus tepat harinya tanggal 25. Haleluya. Saudara ngerti maksudnya? Jadi yang namanya memperingati, memperingati itu setiap hari, setiap waktu, bahwa kelahiran keberadaan Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, tentang Tuhan yang menyertai kita. Tuhan sudah mengusahakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengembalikan damai sejahtera itu. Tuhan terus mengusahakan damai sejahtera itu dengan kelahirannya, dengan kedatangannya di bumi, dan dengan kematiannya untuk menebus dosa saya dan saudara. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai 23. Di situ judulnya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan keselamatan itu memang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu bagi semua bangsa. Haleluya. Amin. Bagi semua bangsa, seluruh umat manusia. Juru selamat dunia. Yesus Kristus itu titelnya itu, saudara. Juru selamat dunia. Seluruh umat manusia ini yang ada di bumi ini itu mau diselamatkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Di sini judulnya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mari kita baca bergantian sampai ayat yang ke-23, nanti ada 20 saya mulai. 23 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun akan pergi. Seharusnya saudara ini ya. Kok saudara diam saja? Ya, ayat 21 saudara. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem,
dan melunakkan hati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah Immanuel, haleluya, Tuhan menyertai kita semuanya. Banyak orang mencari-cari kebenaran, banyak orang mencari-cari keselamatan, banyak orang mencari-cari bagaimana jalan keluar dari kehidupannya. Bangsa-bangsa ini, kalau saudara baca di atasnya itu saudara, keadaan sudah menekan dunia ini. Dari kebingungan, kekhawatiran yang dialami dunia ini, Tuhan mau menyatakan di dalam Yesus Kristus itu, bahwa hari ini, hari kelahiran Yesus Kristus, saudara, itu sudah nyata kebenaran firman Tuhan itu. Bukti nyata bahwa firman itu hidup. Haleluya. Dan sampai proses masa-masa dari kanak-kanak, remaja, sampai dewasa, Tuhan menunjukkan semuanya kuasanya. Di dalam Yesus itu. Proses demi proses yang dia alami. Dari kelahiran sampai masa dewasanya. Hidupnya selalu menjadi berkat. Katakan selalu menjadi berkat. Orang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya harus selalu menjadi berkat. Amin. Selalu. Segala perilaku kita harus selalu menjadi berkat. Nah, seberapa banyak kita saat ini? Mungkin kita sudah menjadi berkat hari ini, pagi ini, ya kan? Nggak tahu nanti setelah pulang menjadi berkat nggak? Nggak tahu setelah keluar dari gereja ini menjadi berkat nggak? Menjadi berkat itu harus ditunjukkan dengan sikap hati, saudara. Dan itu tidak kelihatan secara kasat mata. Apa yang ada di dalam hati kita, yang keluar itu saudara, itu yang dinyatakan itu yang benar-benar yang ada di dalam hati kita. Kalau saudara memiliki kasih yang besar yang ada, yang tersimpan dari lubuk hati saudara, sikap saudara yang keluar itu saudara, itu yang ada di dalam hati kita ini. Amin. Jadi sampai perkataan, tutur kata. Dan masalahnya, oke, saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Belum tentu saya juga bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Ngerti maksudnya? Jadi kita harus berusaha bagaimana selalu tadi menjadi berkat. Kalau Yesus sudah menyatakan bahwa setiap hidupnya selalu menjadi berkat. Mungkin pada waktu itu saudara, ada di momen-momen tertentu yang Yesus lakukan. Ketika rumah ibadah itu dijadikan sarana bisnis. Bagi orang lain itu enggak, bagi orang yang pebisnis pada waktu itu mungkin enggak jadi berkat, tapi ketika masa itu berlalu, tahu yang dilakukan oleh pebisnis yang dilakukan di rumah Tuhan itu enggak benar. Pada waktu saat kejadian itu mungkin membuat kecewa para pebisnis pada penukar uang, penjual ternak dan seterusnya. Dia pikir merusak lahan usahanya. Tapi ingat, ketika waktu berjalan itu, apa yang dilakukan oleh para pebisnis itu tidak benar. Bahwa rumah Tuhan itu dilakukan, dibuat untuk berbisnis. Saudara, tentang menjadi berkat ini kita harus belajar. Kalau kedatangan Yesus di bumi ini menyatakan kebaikannya, kasihnya yang besar itu, dan kita bisa menerima, kita bisa merasakan itu. Apa yang saudara terima saat ini? Toh kita ngalami hal yang sama. Di bumi ini, masa sukar ini kita ngalami bersama-sama. Tapi ingat, Tuhan memberikan iman kepada Bapak Ibu. Tuhan meninggalkan iman
yaitu percaya kepada Yesus yang memberikan jaminan kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, ini loh saudara, keselamatan bagi bangsa-bangsa ini ditawarkan, diberikan. Siapa yang mau, siapa yang menerima di sini. Dari sini Tuhan telah membuktikan. Di Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Apa bunyinya itu? Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sejak bangsa Israel menjadi umat kekasihnya Tuhan, saudara. Pembelaan demi pembelaan itu, saudara. Memang tidak nyata wujudnya, tapi Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Itu loh saudara maksudnya. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Saudara saat ini, apa yang saudara alami? Apakah saudara disertai oleh Tuhan? Saudara disertai oleh Tuhan? Apa yang saudara rasakan kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera. Di atas merasakan damai sejahtera? Yang di sini juga merasakan damai sejahtera? Jangan lewatkan sukacita ini. Jangan lalukan sukacita ini. Terus bawa dalam kehidupan kita. Apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dari kelahirannya itu. Sampai kematiannya. Itulah yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Yaitu karyanya yang besar. Kasih yang besar itu. Karena kasihnya yang besar itu akan dunia ini. Anaknya yang sulung, yang tunggal itu. Dikorbankannya, yaitu saudara. Dan kita menerimanya saat ini. Kelahiran yang begitu luar biasa. Tanpa Yesus lahir, tidak ada keselamatan di bumi ini. Tanpa Yesus ada, langsung kalau Tuhan datang langsung, itu kiamat saudara. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia. Belum dimuliakan dulu. Makanya ketika turun ke dunia ini sebagai manusia, untuk menyatakan itu saudara, kebenaran itu. Dan dari kebenaran itu saudara-saudara menerima penebusan dosa itu saudara. Harus melewati kematian, penderitaan di kayu salib itu. Wow, luar biasa itu. Itu luar biasa saudara. Kematiannya yang besar. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia yang sulung, yang pertama yang alami itu. Yang mati dan bangkit kembali dan terangkat ke surga, itu baru dimuliakan. Makanya kita nggak bisa melihat secara kasat mata. Pada waktu itu, ketika Tuhan turun sebagai manusia, bisa dialami. Kalau saudara berpikir, kalau saudara hidup di masa itu, saudara bisa melihat Yesus pada waktu itu. Bisa ngalami. Tapi kalau karena Tuhan sudah dimuliakan, kita nggak bisa mengalami, nggak bisa melihat. Tapi merasakan bahwa Yesus itu hidup. Kuasanya itu yang kita alami saat ini. Haleluya. Amin. Saudara menerima kuasa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Kuasa yang sama dimiliki oleh murid-muridnya. Dinyatakannya di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Itulah yang diusahakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ini momen saudara. Saudara gak usah berpikir ini sejarahnya bagaimana. Tapi saudara yang perlu tahu bahwa kedatangan Yesus di bumi ini, kelahiran Yesus di bumi ini untuk menyatakan kehendaknya. Untuk menunjukkan bahwa firman-Nya itu hidup. Haleluya. Bahwa firman-Nya itu ada. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, Saudara rasakan, hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah raya Natal dengan suasana beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi yakin saudara, masa ini ketika kita berseru bersama-sama, Tuhan akan lalukan, Tuhan akan lewatkan. Masa ini akan berakhir. Dan jangan takut, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia yang tinggal di dalam hidup saudara, menyatu di dalam hidup saudara. Kalau tadi dalam pujian, membuka hati supaya roh Tuhan itu menyatu dengan hidup saudara. Tinggal bersama-sama dengan saudara. Lampunya boleh dipadamkan. Saudara boleh sejenak merenungkan. Lampu yang atas bisa dipadamkan. Yesus Tuhan. Hari kelahiran Yesus Kristus
Dia sang juru selamat itu. Dia yang menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Semuanya tidak terlewatkan. Semuanya mengalami kasih-Nya. Mungkin tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Bapak Ibu Saudara memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi bukan masalah bagi seorang yang beriman, yang memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Semuanya tidak mempengaruhi iman. Tuhan mengajak kita bagaimana kita selalu mengucap syukur kepada-Nya. Tuhan membawa kita bagaimana kita menjadi umat yang berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Renungan pada hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara, benarkah bahwa setiap kehidupan kita, setiap langkah kita, setiap pikiran dan hati kita disertai oleh Tuhan? Hal-hal yang mana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang tidak disertai oleh Tuhan? Berarti itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara boleh menerima kebenaran firman Tuhan, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah iman yang harus kita bawa, yang kita pertahankan sampai saat terakhir Tuhan menjemput kita. Tuhan menjemput saya dan saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara mengungkapkan isi hati. Doa-doa apa saja yang saat ini Bapak Ibu Saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, sampaikan. Sampaikan. Ingat permohonan yang benar sebagai orang-orang yang benar di dalam doa. Tuhan mendengar doa orang-orang benar. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Anak kecil, anak kecil, anak kudus,
Mari kita satu di dalam doa. Dengan permohonan ucapan syukur kita. Dengan iman yang kita terima saat ini. Bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bagi saya dan saudara semuanya. Hari ini tanda kelahiran Yesus Kristus yang hidup bagi saya dan saudara, yaitu menyertai dari setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, menyertai kehidupan saya dan saudara. Dia yang selalu mengusahakan supaya kita bersatu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang sama, pengharapan yang sama kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran-Mu, buat renungan firman-Mu, di mana kami boleh saat ini belajar mengerti tentang kebaikan Tuhan. Kami memperingati bersama-sama kelahiran-Mu saat ini, menunjukkan bahwa firman-Mu itu hidup. Dan kami tidak salah memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku senantiasa menyertai Engkau. Sebab aku punya rencana yang indah dan besar. Engkau adalah sarana bagiku. Aku akan pakai Engkau untuk menjadi alatku di akhir zaman. Itu sebabnya jangan berdiam diri. Biarlah Engkau memiliki kasih yang meluap di dalam kehidupanmu, yaitu kasih yang tulus yang daripadaku. Aku telah mengasihi Engkau. Aku telah menyempurnakan Engkau. Itu sebabnya aku mintakan kepadamu, biar Engkau melangkah lebih lagi untuk beribadah mengiring Tuhan Allahmu, melayani Tuhan Allahmu, yaitu melalui jiwa-jiwa yang banyak mereka yang belum mengenal aku, mereka yang menolak aku. Itu semuanya aku akan pakai Engkau untuk supaya mereka boleh datang kepadaku, menerima keselamatan yang besar yang daripadaku. Aku mintakan kepadamu supaya Engkau siap sedia. Izinkan kuat kuasaku yang bekerja di dalam kehidupanmu. Jangan kau hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkan kuat kuasaku. Yesus Tuhan Allahmu senantiasa menyertai engkau, bahkan akan mengurapi engkau dengan kuat kuasaku. Setiap perkataan pembicaraanmu akan menjadi berkat, karena engkau memang garam dunia. Tapi janganlah engkau menjadi tawar, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menuntun engkau, bahkan aku akan bekerja sama dengan engkau. Sebab itu camkan firmanku pada saat ini. Demikian aku memberkati engkau. Koralamanaya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah menyatakannya dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami ya Tuhan Indonesia, di mana Tuhan Yesus menetapkan para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Biarlah kebenaran-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden dan kabinet yang baru ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini saling bersinergi, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga benar-benar apa yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia adalah berkat yang adil dan makmur dan merata ya Tuhan Yesus, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan, biarlah dalam keamanan ini kami berdoa ya Tuhan, yang dipercayakan oleh TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Mereka boleh bersatu, boleh menjaga keamanan negara Republik Indonesia ini dari laut, udara, dan darat ya Tuhan Yesus. Tuhan menjauhkan dari perpecahan dan pertikaian.
Tuhan memberkati teror-teror, demikian juga teroris Tuhan, provokator, semua yang mengintimidasi bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kekuatan intolerannya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menjamah mereka yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan itu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk masa pandemi ini ya Tuhan, COVID-19, satuan tugas ya Tuhan untuk menangani masalah ini ya Tuhan Yesus. Para medis kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatan menyertai mereka. Terus semangat ya Tuhan Yesus untuk melayani, mendampingi setiap orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati perawat, dokter, demikian juga TNI Polri yang bersama-sama dalam satuan tugas ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Tuhan yang sakit karena virus ini juga Tuhan, siapapun itu Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pemerintahan dari gubernur, dari bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mereka yang tersusun juga dalam satuan tugas penanganan COVID-19 ini juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang bersama-sama juga menikmati ibadah saat ini ya Tuhan, baik secara langsung demikian juga yang ada di rumah-rumah, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan iman mereka ya Tuhan Yesus, dengan damai sejahtera, semangat Natal, kelahiran yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus, selalu membawa kami dalam iman yang semakin tangguh, memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, sebagai kesatuan tubuh Kristus yang selalu menyertai, mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Dan saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, apapun yang dialami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Gembala kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, segala kelemahan tubuh, organ-organ tubuh yang lemah, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Pak Darmianto, organ-organ tubuhnya, syaraf-syarafnya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan. Ibu Sri Manap ya Tuhan Yesus, untuk organ ginjalnya Tuhan sudah sempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Agnes dan istri hamba-Mu ya Tuhan Yesus, siapapun yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Semua yang memiliki beban kehidupan permasalahan dalam rumah tangga, Tuhan menyelesaikannya. Tuhan menjauhkan mereka dari perpecahan dan perceraian dalam kehidupan nikahnya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, inilah hari bahagia. Dan besok juga hari bahagia. Dan seterusnya hari penuh sukacita yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati. Setiap kami yang memberikan persembahan, Tuhan lipat gandakan apa yang mereka tabur, di tanah yang subur ya Tuhan, menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Tuhan. Kau berjanji Kau akan memproteksi, memberikan perlindungan usaha, pekerjaan dan rumah tangga mereka. Memberikan ya Tuhan Yesus tingkap-tingkap dan pintu-pintu berkat dalam kehidupan usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan berlimpah-limpah di tempat ini. Kami tetap ya Tuhan Yesus taat dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah ya Tuhan. Dengan social distancing dan protokol kesehatan yang harus kami jalani. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya ini yang boleh kami lakukan. Menjauhkan dari mara bahaya dan sia-sia apapun yang kami boleh terima. Semuanya ya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sejahtera Natal
hidup yang penuh sukacita, melimpah atas hidup setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Setiap langkah kita, perjalanan kita, usaha kita diberkati oleh Tuhan. Dan Dia setia, Dia Allah yang setia, yang selalu menyertai kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Tuhan nanti akan menjemput kita dengan harinya Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Semua yang percaya, sama-sama katakan, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Nanti pembagian sesuai dengan protokol kesehatan satu persatu. Tidak usah keburu-buru pulang. Sudah terima, dimakan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menikmati dari kita untuk kita. Dan bersama-sama biarlah Natal kali ini memang kita membatasi kunjung mengunjung. Jadi Bapak Ibu Saudara dihimbau memang kita tidak boleh menerima saudara-saudara kita yang lain dan seterusnya. Cukup kalau ada video call saja. Kalau kita berjumpa saat ini tetap perhatikan protokol kesehatan. Amin. Ya, kemarin dihimbau nanti jangan-jangan ada klaster yang baru ya Pak. Kita harus berdoa di situ. Amin. Tetap jaga kesehatan. Bukan berarti kita menjaga jarak itu memisahkan tali persaudaraan kita, tapi justru menyatu iman kita bersama-sama di tempat ini. Haleluya, dibangun oleh kekuatan firman Tuhan. Amin. Silakan kami serahkan kembali kepada yang bertugas. Cek. Hari Minggu kita ibadah seperti biasa ya.